Selamat datang di FK Edukasi. Kali ini kita akan membahas soal PTS kelas 5 semester 1 tahun 2021, yaitu mengenai tema 1, subtema 1 dan 2. Simak video ini sampai selesai. Pertama, sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Pancasila. Sila pertama adalah A. Kebebasan beragama, B. Saling tolong-menolong, C. Bermusyawarah, D. Keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berkaitan dengan ketuhanan. Nah, bisa kita lihat ya opsinya. Yang mendekati yaitu A. Jadi jawabannya adalah A. Kebebasan beragama. Nomor 2. Gotong royong termasuk pengamalan dari sila. A1, B2, C3, D4. Nah, jawabannya adalah D, sila keempat. Nomor 3. Ide pokok paragraf di atas adalah. Nah, mari kita baca teksnya terlebih dahulu. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Nah, di sini sudah terlihat ya, apa ide pokok paragraf. Biasanya ide pokok ini terletak di awal, yaitu di kalimat pertama biasanya. Jadi jawabannya adalah prinsip-prinsip gotong royong. Jawabannya adalah A ya. Nomor 4. Tuliskan ide pokok pada paragraf di atas. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk satu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, sudah bisa terlihat kalau di sini membahas mengenai sistem gerak hewan dan manusia. Jawabannya adalah D. Sistem gerak pada hewan dan manusia. Nomor 5. Salah satu contoh mata pencaharian di daerah pesisir pantai adalah A. Petani, B. Nelayan, C. Peternakan, D. Perkebunan. Nah, jawabannya adalah B ya, nelayan. Nomor 6. Mata pencaharian di daerah pegunungan yaitu A. Perkebunan teh, B. Penanaman padi, C. Penanaman jagung, D. Peternakan ayam. Jawabannya adalah A. Perkebunan teh. 7. Macam gerak otot ada dua yaitu A. Gerak otot aktif dan pasif, B. Gerak otot depan dan belakang, C. Gerak otot primer dan sekunder, D. Gerak otot sadar dan tidak sadar. Jawabannya adalah A. Gerak otot aktif dan pasif. 8. Yang bukan merupakan kelainan pada tulang manusia adalah A. Lordosis, B. Skoliosis, C. Oerosis, D. Kifosis. Jawabannya adalah C. Oerosis. Nomor 9. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan disebut A. Atrofi, B. Hipertrofi, C. Stiff, D. Tetanus. Jawabannya adalah B. Hipertrofi. Nah, kalau lebih mudahnya mengingat, ya kata kuncinya di sini hiper. Hiper ini artinya berlebihan, ya untuk mengingat kelainan otot yang besar dan menjadi lebih kuat ya, karena sel otot yang diberikan aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nomor 10. Kebebasan memeluk agama merupakan pengamalan Pancasila. Sila ke
A1, B2, C3, dan 4. Nah, ini mudah sekali ya adik-adik. Jawabannya adalah A, sila pertama ya, karena sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 11, yang bukan termasuk dalam permasalahan tri kerukunan umat beragama yaitu A. Pendirian rumah ibadah, B. Penyiaran agama, D. Bantuan keagamaan dari luar negeri, D. Ideologi keagamaan. Jawabannya adalah D. Ideologi keagamaan. Nomor 12, perilaku yang melanggar nilai Pancasila. A. Mentaati peraturan agama, B. Menolong sesama teman, C. Bersikap individualisme, D. Gotong royong. Nah, di sini sudah terlihat ya, jawabannya adalah C. Individualisme. Jawabannya adalah C. Nomor 13. Apa ide pokok dari paragraf di atas? Nah, kita baca, kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, di sini sudah terlihat ya, ide pokok, yaitu kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia. Jawabannya adalah A. 14. Paragraf yang baik adalah paragraf yang terdiri atas satu kalimat topik dan beberapa A. Kalimat utama, B. Kalimat pengembang, C. Kalimat keterangan, D. Kalimat penghubung. Nah, ini mudah sekali ya adik-adik. Jawabannya adalah B. Kalimat pengembang. Nah, kalimat ini berfungsi untuk mengembangkan topik. Biasanya terdiri dari beberapa kalimat pengembang dalam satu paragraf. Nomor 15. Gambar di atas merupakan kenampakan alam. A. Gunung, B. Bukit, C. Dataran rendah, D. Dataran tinggi. Jawabannya adalah D. Dataran tinggi. Nomor 16. Mata pencaharian di dataran rendah adalah A. Perkebunan teh. Nah, ini tidak mungkin ya. B. Pertambakan ikan tawar. Nah, ini bisa ya. C. Petani garam. Ini biasanya di pantai. D. Nelayan. Ini sama juga di pantai. Jawabannya adalah B. Pertambakan ikan tawar. Nomor 17. Gerakan massa udara yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang begitu besar, yaitu antara daratan dan lautan, atau bisa dibilang antara benua dan samudra disebut A. Angin panas, B. Angin tropis, C. Angin musiman, D. Angin muson. Jawabannya adalah D. Angin muson. 18. Perhatikan gambarnya ya. Tulang yang ditunjukkan nomor 1 adalah, nah, yang bagian ini. A. Tulang pengumpil, B. Tulang hasta, C. Tulang tangan, D. Tulang lengan. Jawabannya adalah B. Tulang hasta. Nomor 19. Tulang yang ditunjukkan nomor 1 adalah A. Tulang betis, B. Tulang kering, C. Tulang paha, D. Tulang kaki. Jawabannya adalah B. Tulang kering. Yang terakhir, otot polos dipengaruhi oleh saraf otonom atau saraf tak sadar, sehingga konstruksinya tak sadar atau otot involunter. Gerakannya tidak cepat lelah dan reaksi terhadap rangsangan lambat adalah A. Otot polos, B. Otot lurik, C. Otot jantung, D. Otot leher. Jawabannya adalah A. Otot polos.
Nah, itulah pembahasan soal PTS kelas 5, tema 1, subtema 1 dan 2. Semoga adik-adik sudah paham dan mengerti dan bisa menjawab soal PTS selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini.